Halo yuk guys. Jadi balik lagi di channel gue Alka Ramadan. Ya jadi kali ini gue bakal jelasin nih motor temen gue. Sekaligus kameramen di channel gue nih yang bantu-bantuin nih. Nih temen gue baik parah deh pokoknya. Oke, kita bahas dah. Yuk sini yuk. Ya. Nih temen gue nih. Oke yuk. Kita duduk deh. Duduk. Oke nih yuk. Jadi ini basicnya Shogun tahun berapa yuk? Tahun 2007. 2007 ya. Oke, ini emang kagak dulunya bawaan dari pabrik nggak kayak gini bentuknya? Enggak, ini memang udah perubahan semua. Udah rubahan semua. Termasuk repaint dan ya semacamnya peritil-peritilan. Iya, peritil-peritilan benar. Jadi motor ini tuh nggak cat sama itunya nggak kayak gini guys. Jadi tuh waktu dulu warnanya kalau nggak salah merah ya. Merah dia terus ada strippingnya. Itu orisinilnya itu. Kalau sekarang ini udah spek jahat ya, bisa dibilang spek jahat nih. Ya nggak gede-gede banget itu speknya. Iya bener, nggak gede-gede amat ya, pokoknya standar guys. Buat harian juga. Iya buat harian enak, buat tenaganya aja. Oke yuk, jadi kita bakal bahas deh dari struktur depan dulu deh, dari batok kepala ya. Lo pakai gas spontan tuh udah ganti tuh ya, udah nggak standar. Udah nggak standar ini. Gue pakainya waktu itu beli di online soalnya. Online tuh. Online. Lo pakai merek apaan? Pakai merek Daytona. Yo, ini lumayan juga sih. Lumayan tuh. Biasanya ya rada kenyal. Kenyal. Buat hari-harian, buat jengat-jengat lumayan juga tuh. Iya, pasti. Cuman dia kan ada itunya, ada kabelnya ya. Kalau buat motor injeksi sih Nggak bisa. biasanya pakai kabelnya itu. Tapi kalau ini kan gua waktu beli ada kabelnya gue nggak pakai. Soalnya motor gua sih nggak injeksi, ini masih karburator. Iya, masih karbu, masih motor lama kita. Iya. Starter juga nggak ada ya. Pak, nanti pakai Kickstarter kita selak. Pakai selah manual. Iya manual. Oke, ini berarti tali gasnya dulu lo bukan pakai dari sononya. Ganti lagi. Ganti lagi sepaket sih sama Daytonanya. Udah sama hand grip juga tuh ya. Hand grip dua-duanya udah. Iya tuh guys, udah sama hand grip berarti. Itu kena berapa ya? Cuman buat gas spontan doang. Gas spontan sih kenanya 50.000 waktu itu. Itu termasuk terjangkau ya. Buat part orang kayak ya milenial lah ya. Oke, kita ke spion mah nggak ada nih buat anak-anak kayak kita mah kagak pakai. Buat gue mah ya buat harian doang sih, nggak pakai jalan jauh guys. Jadi ya buat lingkungan biasa aja. Oke, kita ke ini dulu deh. Disc brake tuh cakram masih standar apa gimana yuk? Masih standar ya. Belum pernah gue ganti, masih tebel bang. Masih tebel. Dan itu ke titik 3 tuh guys. Jadi kalau misalnya bisa sih pakai Ninja RR juga bisa tuh, kayaknya kebanyakan pada custom ke situ kan. Kalau bagian kaliper yuk, kaliper standar Nissin dari bawah. jadi Suzuki tuh udah Nissin guys. Jadi kan kalau orang-orang kadang beli Nissin rata-rata kaliper Nissin Motoblock apa kalau nggak salah. Biasanya orang pada nyari. Kalau ini udah bawaan standar dari sananya gitu kan. Oke, terus pelek nih, yuk pelek repaint ya. Pelek repaint dulunya warna hitam tuh. Waktu itu gua warna hitam, sempat gua pilok emas juga gold. Cuman kalau emas yang kemarin sih rada pudar gitu. Iya, rada pudar. Rada pudar, akhirnya gua amplas lagi, gua bersihin lagi, gua repaint lagi warna merah. Terus sama ini juga lo repaint ya, bak kanan kiri. Bak kanan kiri, bak kopling sama bak magnet itu gua repaint juga. Sama sih sama itu pelek warnanya. Kebanyakan orang juga bilang pelek Shogun kayak Saeb ya. Iya, emang sesuai. Apa maksudnya mirip gitu ya? Mirip. Cuma satu pabrikan sih guys, jadi ya mirip pasti kan. Oke, ke bagian ini dulu deh yuk. Pastinya anak-anak motor tau lah ya, yang paling penting tuh part knalpot. Karena kalau suara kagak galak bukan kagak enak dah pakai motor. Knalpot pakai apaan yuk? Knalpot gua pakai Krimpai Jogja. Krimpai muffler guys ya. Jadi itu kena berapa tuh yuk? Gua waktu itu beli 200, ada sih bengkel di dekat rumah gua itu. Kebetulan masih ada stok Krimpai. Ya ini sih knalpotnya netral, bisa dipakai apa aja, universal ya. Jadi bisa knalpot apaan aja guys. Dan juga nih kayaknya bentuknya juga oval ya. Bentuknya oval sih. Kalau buat ini mah katanya ngedrung gitu. Memang benar ngedrung gitu. Benar, itu bahasa anak motor guys. Jadi ngedrung. Tahu nggak ngedrung? Ngedrung tuh kayak
Wah, dia ngebas gitu ya. Jadi suaranya enak nih yang bentuk-bentuk oval. Ya kayak merek-merek knalpot anak high kan pada pakai kayak gitu tuh ya. Terus ke bagian swing arm biasa ya, standar juga ya. Standar juga. Gua tadinya warna itu tuh, warna silver tadi. Sama warna silver. Gua refine lagi ya jadi warna hitam. Oke. Pengereman belakang masih Udi Cakram nih. Cakram ya, kalau Cakram Suzuki mesin. pasti Cakram dah. Iya. Ranking masih tromol tuh. Ini udah Cakram, udah bagus. Berarti ke kaliper belakang juga masih standar ini sih. Standar dia sama depan belakang. Depan belakang. Berarti udah sama-sama double disc brake guys ya. Udah nggak pakai tromol belakang, jadi udah pakai Cakram, enak. Ke suspensi belakang yuk, lo masih standar apa gimana nih? Wah, standar. Standar ya. Udah warna merah deh. Udah merah-merah tuh dari situ. Enggak gua refine itu kalau Kalau sok mau udah enggak. Nah ini yang bagian paling penting juga nih buat top speed nih, ya kan anak motor ya. iya. Tuh kudu tuh. Berarti udah gantian nih gear ya, gear set. Pasti itu ganti ya. Orisinilnya sih itu gear Ukuran? ukuran 35T. 35 tuh guys. Matanya ada 35. Nah, yang depannya standarnya berapa tuh? Yang standarnya 14 ya. 14. Nah, sekarang ini Cuman- udah lo ganti nih. Iya, udah gue ganti jadi 15 gitu. Ukuran Jadi- depan 15, belakang 30 gitu. 30 berarti. Perduanya. Berarti buat top speed lumayan juga tuh guys. Enteng Buat juga. ngimbangin lah. Tapi Ngimbangin. ini dia ditarikan bawahnya Tarikan agak bawahnya kurang kurang, pasti. Ya tuh. Jadi teman-teman bisa ini sendiri ya, sesuaiin sendiri ya. Jadi kalau misalnya motor tuh, kalau misalnya gearnya gede, pasti akselerasi bawahnya dapet ya. pasti dah. Kalau misalnya kecil, bawahnya nggak dapet, cuman atasnya lumayan ya. Yang buat jambak. gitu. Top speed tuh. Nah kita ke bagian mana lagi? Kayaknya udah dibahas nih semuanya. Nah kita bahas mesin deh sekarang. Ini kan tadi penampilan ya. Iya, Mesin deh. Dari ini mesin udah gimana? Udah jahat? Apa naik? udah biasa ini Biasa. ini nih karburator ya gua Oke, bagian karbu pakai nih. PE28 ini. P28. Dulu gua pakai ukuran standar 20. Ya Cuman bukan standar. dulu kan banjir mulu itu karburator bensin jadi netes mulu. Agak bermasalah dulu kan karbu tuh. Emang motor bebek rata-rata 20 iya ukuran karburatornya pasti 20. Ini udah diganti pakai PE28 guys. Jadi lumayan. Oke, bagian ke mesin yuk. Kayak Mesin. blockhead tuh porting polish apa gimana? Kalau Bisa dijelasin di head, klepnya itu masih standar. Lap standar. Klep standar terus noken asnya gua udah bubut jadi kecil lah gitu, bubut 0,5 doang gitu, nggak 0,5. gede-gede. Buat nyesuaiin aja. Menyesuaiin. Noken as mah masih standar tapi gua udah turunin 0,5. Oke guys. Iya. Maaf iklan ya. Iya. Iya, oke. Jadi ke blok nih, bloknya gimana nih portingnya? Blok sih ya gua naikin 150 doang. Tuh 150 guys. Jadi buat teman-teman sesuaiin aja motornya nih kalau mau porting polish. Jadi juga harus punya takaran sendiri ya. Takaran sih. Kadang-kadang tuh orang ada yang porting lubang masuk gede, lubang keluar malah kecil kan. Pasti. Malah ngempos. Ada juga lubang masuknya kecil, lubang keluarnya gede. Sama guys. Jadi harus ada ukuran tersendiri lah. Harus bisa ngukur, harus sesuai. Kalau enggak ya motor lo ya kurang ya. Enggak ini enggak ada hasil. Berarti ini dari mesin 125 jadi berapa nih sekarang ya? Ya orisinil ya 125 cc. Gua waktu itu pakai sehernya ukuran 55. 55. Berarti standarnya dulu Shogun berapa? Sehernya, Hmm. pistonnya itu standarnya 53,5. 53,5 berarti sekarang udah diganti Iya. jadi 55 ya. Iya, jadi itu naiknya 115 lah, 1,5 naik 1,5. ukuran. Berarti kalau orang nanya, "Bang, ini kan Shogun lo kan basic bawaannya standarnya kan cc 125. Berarti sekarang kode di oprek begini jadi cc berapa itu?" Jadi cc-nya waktu itu gue rumusin 131 lah. 131 guys, hampir deketin Raja berarti ya. Iya, hampir sama kayak motor lo. Hampir sama tuh. Oke. Jadi buat teman-teman, gue sekali lagi gue bilang gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya buat porting polish tuh nggak salah-salan doang. Jadi nggak asal motor lo kencang, itu harus nyesuaiin dari lubang buang, lubang masuknya juga harus sesuai ya. Harus sesuai. Jadi ukur-ukurannya juga kalian harus tahu gitu loh. Terus kalau dari busi lo pakai busi racing apa gimana nih? Oh enggak, masih standar aja itu mah musik buat perapian mah Standar masih ya? enak ya. Oke. Bisa nyangkut. Tapi pengapian juga standar tuh.
pengapian standar sih, cuman koil itu gue lilitin lagi jadi ada tenaganya gitu, apa listriknya memadai. Listriknya gede. Iya. Jadi gede listriknya. Oke. Kalau orang-orang juga kan sering juga anak racing kan pakai blok magnetnya kimcil ya kan. Kecil nih biar jengat-jengat. Kalau lo gimana? Enggak, gue mah standar aja. Standar aja. Yang biasa ya, penting nyandak ya. Masih bisa itu bahasa orang mari, nyandak. Motor lo nyandak gak? Nyandak tuh arti kenceng gak? Gitu, jengat-jengat gak? Gitu guys. Jadi kok gak tahu kan, orang kadang gak tahu ya. Nyandak apa? Jadi gitu guys. Ini BTW gue lagi iseng-iseng aja sih, jadi pengen ya kita bahas-bahas sedikit aja. Kira-kira apaan lagi nih yang kudu kita bahas dari ini deh. Lo kan udah porting nih. Bahan bakar kira-kira boros apa enggak? Bahan bakar sih nggak terlalu boros gitu, cuman kalau gua habis ngebut nih gua bejek, cuman kalau udah dapat kecepatannya capnya gua tutup lagi tuh, gua rada apa kebawahin dikit. Jadi nggak kebuka banget capnya. Jadi berarti kalau buat pakai harian nggak terlalu ya, nggak terlalu boros. Nggak terlalu. Berarti guys kalau misalnya ya tergantung ya, kan dari tadi gue tekanin gitu, jadi berbalik lagi sesuai kondisi portingannya itu. Jadi kalau misalnya portingannya sesuai ya kagak boros-boros amat. Kadang orang ada yang begitu ya. Ada. Mau motor portingan pasti boros, kagak juga ya. Enggak juga sih. Sesuai kita ininya aja ukurannya kan gimana, maunya kayak gimana. Kita yang nyetel sendiri gitu. Kita yang nyetel sendiri gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak asal-asalan aja gitu loh. Kayaknya ya apaan lagi nih yang kita masih kurang nih. Dari pengapian udah. Body gue cat tadi merah ini sayap ya, Kak. Oh iya, body. Body standarnya merah tuh ya. Standarnya merah dia. Merah. Berarti sekarang kita repair jadi hitam. Repair nih ya, jadi hitam nih. Ini gue juga tambahin hitam sih. Waktu itu dia udah pudar banget. Ini udah pada repair nih guys. Jadi seperti ini. Nah ini spakbor belakang juga kagak ada yo. Spakbor nggak ada, udah mana itu bakal wheelie hancur. Iya soalnya nih motor jangan-jangan mulu dibawa wheelie. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya kayak motor road race ya kalau dilihat ya. Iya, orang kalau ketemu gua nih motor lu road race. Iya. Dan juga salah satu Shogun SP yang menurut gue agak kurang gimana ya, agak kurang populer guys. Karena apa? Karena kayak gue kalau Shogun Kebo teman-teman pasti tahu kan yang 110 Shogun SR itu nggak pakai kopling ya? Nggak pakai, dia ini kayak pengeluaran limited gitu. Limited dia edition. udah dari kopling gitu, tapi apa? Produksinya dikit. Produksinya dikit. Jadi Shogun SP tuh emang bener-bener kopling dari sana yang nggak kita oprak-oprek lagi ya. Udah standar pabrik, udah dapat kopling. Kopling juga nggak apa sih? Kayak nggak satu ke depan, dua ke depan gitu. Nggak kopling suntik bahasanya. Iya. Ini kopling sport ya. Berarti gitu teman-teman. Koplingnya tuh udah beda. Tapi gue juga bisa belajar kopling dari sahabat gue nih, Shogun nih. Ini motor banyak banget ceritanya ya. Iya. Kalau gua ceritain di videonya, wah, nggak ini ya. Waktunya durasi banyak banget. Jadi banyak banget cerita di motor ini guys. Jadi ya sayang lah kalau pengen dijual apa gimana ya. Iya dulu kan gua nggak ngerti gitu ya. Ini motor dari gua apa sih SMP lah ya. SMP itu udah apa ngejegrok aja gitu kan di depan gerbang apa dekat gerbang udah ban bocor, kondisi parah banget itu. Belum kita ini rangka gitu sama sebagian bodi. Akhirnya kita bangun ulang tuh ya. Bangun ulang ini. Restorasi lagi juga bersihin. Itu tadi banyak banget tanah ini, ketibanan tanah ini, mesin tanah semua itu. Tanah-tanah tanah tumbuhan. Iya tumbuhan. Kalau orang kita bahasanya gonggo. Iya. Iya, laba-laba. Iya, dulu pernah guys emang waktu kita bersihin dalamnya, bodinya ada gonggonya ya. Ini apa sih pokoknya binatang-binatang kecil dah. Gonggo sebutannya. Gonggo. Iya banyak sih kibernya kadang-kadang. Emang dulu parah guys. Jadi ya ini ibaratnya kita kebangun sesuai budget yo ya. Sesuai budget tuh dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Jadi kalau sebenarnya sih punya motor mulus semuanya impian orang pengen begitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya emang budget kita juga nggak mendukung ya apa adanya aja yo ya. Nggak usah ikutin gengsi ya. Enggak, udah. Ya akalin aja lah sebisa kita. Yang penting motor kita juga nyala, nggak nyusahin ya kan. Jadi nggak usah kebawa gengsi juga teman-teman. Motornya jelek nih apa gimana? Ya yang penting biasa aja. Jangan punya sifat seperti itu sih menurut gue ya, opini gue sendiri sih guys. Jadi seperti itu aja nih guys.
Kalau apa lagi nih yo yang kurang nih? Gear udah, pengapian, Akan footstep ya. Footstep belakang udah ganti tuh. Ganti nih. Universal ya gue pakai. Universal. Berapa tuh yo kena? Kena 35 sepasang dua-duanya. Nah buat temen-temen yang pengen porting, kira-kira kayak lo nih abis biayanya semua berapa tuh? Buat porting head tuh, bersihin head, lubang masuk, lubang keluar, dapat gope bisa itu 500.000 ya guys ya. Buat porting doang guys 500.000. Jadi juga kalian harus tahu ukuran kalian yang mau diukur berapa ya ya. ukur dulu dari awal gitu sebelum Diukur mau ukuran berapa mili ya. Iya. Jadi seperti itu guys teman-teman, konsekuensinya ya mungkin agak sedikit boros tapi kan sesuai dengan tenaga yang dihasilin juga ya. Pasti sesuai. Kalau kampas kopling masih standar? Kampas kopling masih standar ya. Suzuki masih ya. Oke, kalau misalnya oli mesin nih ya buat motor porting kan kata orang kan oli mesinnya harus bagus nih. Kalau lo pakai apa? Gue sih waktu itu pakai Shell ya. Shell ya? Advance warna kuning tuh. Tuh kira-kira oli gitu berapa ya? Oli gitu sih kemarin waktu itu gue beli 40.000. 40.000. Tuh terjangkau guys. Jadi kadang-kadang orang wah motornya iya kan. Olinya bisa sampai 200-300 ribu ya, cuman balik Sultan lagi. guys. Nah itu oli Sultan tuh. Jadi kalau ukuran ya yang sederhana yang apa adanya ya nggak usah ngikutin orang juga ya. Selera kita sendiri gitu loh. Menurut kita enak, ya pakai yang itu gitu. Kalau misalkan ketergantungan kata orang, terus Iya benar. mesinnya apa, olinya nggak sesuai ya sama yang Sama merusakin aja. motor kita sendiri. Benar. Karena oli juga tuh sesuai-sesuaian guys. Jadi nggak tergantung oli ini bagus. Kadang-kadang spek motor beda-beda yo ya. Jadi nggak tergantung juga oli ini bagus. Belum tentu di motor kita juga enak. Oke, kayaknya nyalain asik nih yo. Yo, Coba yuk nyalain yuk. komplek guys. Nih komplek buat cewek. Ya gak apa-apa ya, bentar dikit-dikit aja. Mati cok. Balik. Itu bisa buat player juga tuh teman-teman. Jadi suaranya seperti itu teman-teman ya kalau buat yang denger. Ya Krimpai lumayan enak lah. Kayaknya kayak itu aja ya. Ya udah kita bahas semua kan. Biayanya semua udah bahas. Sejarah nih motor. Kalau misalnya kita ceritain dari awal nih, gue kan sama temen gue deh lama lah ya kan sama temen gue. Jadi banyak kayak ceritanya kalau gue ceritain ya panjang banget durasinya gitu loh. Ya udah jadi seperti itu aja sih teman-teman. Buat kalian ya, kali ini video gue bahas motor temen gue ini. Kayaknya udah gitu ya, nggak perlu ada yang bahas lagi, udah kita bahas semua nih. Oh iya, ini gue lupa nih stop kontaknya. Ya. Oke, oh iya stop kontak nih. Aduh. Oke guys, gue nggak pakai kunci guys motor gue jadi kabelnya gue sambungin gitu. Kabelnya sambungin coy. Gue nyari waktu itu ya otodidak sendiri sih. Belajar Waktu itu sendiri. gue bermasalah stop kontaknya tuh. Ini kayak nyalain mesin tapi udah kita puter gitu Iya, kan. udah kita puter. Tapi nggak nyala. Nggak nyala. Nggak nyala ini kenapa ya? Oh ini mungkin kabelnya nggak nyambung gitu. Akhirnya gue copot, terus stop kontaknya ya emang udah rusak sih. Ya akhirnya itu kabelnya gue sambungin aja. Iya. Berarti kalau misalnya setelah auto nyala yuk. Oh pasti nyala. Pasti nyala ya. Kalau ada yang maling langsung di Iya, itu kadang-kadang bahaya di situ juga ya, resiko juga. resiko juga. Jadi setelah auto nyala gitu guys. Ya ini stop kontaknya nggak ada, jadi sambung kabel ya. Sambung kabel ini on terus kah? Iya on terus. Tiap hari. Jadi tuh ibarat kalau ada lampu indikatornya nyala terus tuh. Nyala terus. Tapi ini motor gue sih nggak pakai aki gitu. Nggak pakai aki tuh, guys. perapiannya dari spool aja Perapian dari spool ke coil. ke coil ya. Udah langsung busi nyala ya. Jadi nggak Cuman- pakai aki guys. Iya, cuman lampu tuh gue putusin lah. Perapiannya semua buat ini aja buat mesin. Jadi nggak kebagi-bagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kayaknya itu aja tuh buat bagian-bagian yang harus kita bahas, itu aja. BTW ini
di sini banyak kendaraan. Iya, mohon maaf. Cuman ya namanya di komplek ya. Kayaknya itu aja ya. Udah ya. Sejarah-sejarahnya udah semua tuh kita bahas. Ada yang mau nanya atau komen, silakan komen di sini. Dan juga video detailnya nanti kita tayangin di situ ya. ada tayang. Ya, ada tayangannya. Oke guys, kayaknya itu aja di vlog gua kali ini, di video kali ini. Ini gua Aryo nih temen. Gua Aryo deh. Gitu ya, suka gitu. Ini gua Alka Ramadan yang punya channel YouTube. Ini Aryo Naufal ya. Gue Aryo ya. Ini BTW temen gua nih yang kamerain juga dia gitu. Gue yang sendiri yang gue kamerain tuh dia. Pokoknya ini temen gue sangat membantu lah guys. Oke, don't forget to like, comment, share, and don't forget to subscribe. Sampai jumpa lagi di channel gue selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe guys ya. Tolong bantuannya ya. Oke, salam Raja. Terima kasih. Live in Texas, and Texas is a place I'd dearly love to be. But all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Rosanna's down in Texarkana wanted me to push her broom. Sweet Eileen's over in Abilene, she forgot I hung the moon. And Allison in Galveston somehow lost her sign of